Setelah membunuh kakek neneknya pada usia 15 tahun, Edmund Kemper melanjutkan untuk membunuh 8 wanita antara Mei tahun 1972 dan April tahun 1973. Ed memperkosa dan memutilasi korbannya. Sebelum kita mulai dengan awal kejadiannya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, lonceng, dan like-nya. Dan inilah kisah selengkapnya. Edmund Emil Kemper lahir tanggal 18 Desember tahun 1948 di Burbank, California. Ed memiliki pendidikan yang bermasalah. Orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil. Sebagai seorang anak, dia pindah ke Montana bersama ibunya Clarnell. Ibunya sering mengunci Ed di ruang bawah tanah rumahnya yang sering dikunjungi tikus. Dia berhasil melarikan diri untuk bersatu kembali dengan ayahnya, tetapi ayahnya menikah lagi sekitar Natal tahun 1963. Setelah menikah, ayahnya mengirim Ed untuk tinggal bersama kakek nenek dari pihak ayahnya di North Fork, California. Ed juga memiliki saudara perempuan. Sejak kecil Ed sudah menampilkan perilaku yang meresahkan, ia suka berfantasi aneh sejak dini. Ia mulai memenggal kepala boneka saudara perempuannya. Ed juga memaksa saudara perempuannya untuk memainkan permainan yang mengganggu seperti kursi listrik dan permainan aneh lainnya. Seolah membayangkan di mana dia akan berakhir, Ed menyuruh saudara perempuannya berpura-pura menggiringnya sampai mati. Ia bahkan pernah menguntit gurunya sambil membawa bayonet ayahnya. Dan ketika saudara perempuannya Susan menggodanya tentang mencium gurunya, Ed dengan dingin menjawab, "Jika aku menciumnya, aku harus membunuhnya terlebih dahulu." Pada usia 10 tahun, perilaku aneh Ed meningkat menjadi kekerasan. Ed membunuh 2 kucing peliharaan keluarganya. Ia bahkan mengubur salah satu kucing itu hidup-hidup dan memenggal kepala kucing itu. Kembali lagi di rumah neneknya. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1964, Ed bertengkar hebat dengan neneknya. Entah setan apa yang merasukinya, ia menembak kepala neneknya dengan senapan kaliber 22 milik kakeknya. Tak lama kemudian, saat kakeknya berjalan masuk menuju rumah, tanpa pikir panjang, Ed juga menembaknya. Akhirnya kakek dan neneknya meninggal di tempat. Setelah mengetahui bahwa kakek dan neneknya mati, Ed langsung menelpon ibunya dan menceritakan perbuatannya. Ed mengatakan dia sudah membunuh neneknya yang bernama Maudie. Alasannya karena ia ingin tahu rasanya membunuh nenek. Lalu Ed juga mengatakan bahwa ia juga membunuh kakeknya agar kakek tidak mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh. Mendengar pengakuan Ed tentu saja membuat sang ibu sangat marah. Setelah kejadian itu Ed dikirim ke unit kriminal gila Rumah Sakit Negara bagian atas Cadero. Di sana dokter menentukan bahwa Ed menderita skizofrenia paranoid serta IQ yang sangat mengesankan. Setelah menjalani rehabilitasi atas gangguan mental selama beberapa tahun, Ed dibebaskan pada ulang tahunnya yang ke-21 tahun 1969. Ed kemudian tinggal bersama ibunya. Ed mencoba untuk hidup normal dan mencari pekerjaan. Ed pernah melamar di kepolisian namun ditolak. Ia ditolak bekerja sebagai polisi karena dianggap terlalu besar. Kemudian ada posisi yang ditawarkan untuknya di Departemen Perhubungan dan ia langsung mengambil pekerjaan itu. Dalam menjalani pekerjaannya, Ed sering berkeliling California. Ia melihat banyak wanita yang menumpang. Tentu saja ia dengan senang hati dan mencoba berkenalan serta berbicara kepada wanita-wanita itu. Pada tahun 1972, ia kembali lagi ke kehidupan yang penuh kekerasan. Pada tanggal 7 Mei dia menjemput 2 siswi Fresno State bernama Mary Ann yang berusia 18 tahun dan Anita Lucchesa yang berusia 18 tahun. Ia membawa para wanita itu melewati daerah berhutan. Ternyata ia sudah berniat untuk memperkosa mereka. Tibalah di suatu tempat yang sepi di dekat hutan ia memberhentikan kendaraannya. Ia mendekati 2 siswi itu dan berusaha memperkosa mereka. Karena mendapat perlawanan, ia pun panik. Ed langsung menikam dan juga mencekik kedua siswi itu sampai mati. Ternyata Ed juga sudah mempersiapkan koper besar dalam bagasi mobil. Lalu ia memasukkan tubuh 2 siswi itu ke dalam koper dan membawa pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ia diberhentikan oleh polisi. Polisi itu melihat lampu mobilnya rusak dan memberitahukannya. Beruntung polisi tidak curiga dan menggeledah bagasinya yang berisi mayat. Sesampainya di rumah, ia memperkosa mayat-mayat itu. Dia kemudian memotong-motongnya, memasukkan bagian tubuh ke dalam kantong plastik, dan membuangnya. Potongan tubuh disembunyikan di suatu tempat di jurang dekat Gunung Loma Prieta. Beberapa bulan kemudian, tanggal 14 September tahun 1972. Seperti pembunuhan pertamanya, Ed menjemput seorang tumpangan, Aiko Ko yang berusia 15 tahun, yang ketinggalan busnya untuk ke kelas dansa. Ed membawa gadis itu ke tempat sepi, tapi gadis itu sempat keluar dari mobilnya. Dengan bujuk rayunya, Ed berhasil membawa masuk gadis itu. Karena sudah kerasukan setan, ia langsung mencekik gadis itu sampai pingsan.
Ed yang sudah dirasuki nafsu birahinya langsung memperkosa gadis itu dan membunuhnya dengan sadis. Lalu tubuh gadis itu dimasukkan ke dalam koper yang sudah disiapkan sejak awal. Setelah kejadian itu dia mulai nongkrong di bar bernama Jury Room, yang populer di kalangan petugas polisi. Di sana, dia berteman dengan polisi setempat. Dan sejak itu mereka memanggilnya Big Ed. Ed mendekati para penegak hukum agar terhindar dari kecurigaan dan mendapat perlindungan. Pada tahun 1973, dia membunuh 3 mahasiswi lagi yang dia jemput di sekitar kampus terdekat. Ia bahkan menguburkan kepala korban yang ia penggal di kebun ibunya dan membiarkannya menghadap ke kamar tidurnya. Pada tanggal 20 April tahun 1973, Ed dan ibunya bertengkar sangat hebat. Setelah pertengkaran itu selesai, Ed menunggu malam tiba. Ketika ibunya sudah tertidur, Ed memukuli ibunya sampai mati dengan palu. Yang lebih sadisnya lagi, ia memenggal kepala ibunya. Tidak sampai di situ, ia memperkosa kepala ibunya yang terpenggal. Lalu kepala ibunya ia jadikan sebagai papandar. Ia juga berteriak di kepala ibunya selama 1 jam penuh. Ed juga memotong lidah dan laringnya dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Laring itu adalah salah satu bagian dari tenggorokan. Ed juga meludahi mayat ibunya sendiri. Ed ternyata punya dendam kepada ibunya karena sering membentaknya selama bertahun-tahun. Setelah kematian ibunya, Ed mengajak sahabat ibunya, Sally Hallett, ke rumah tersebut. Ed menawarkan ide-ide yang aneh dan mengatakan bahwa ibunya dan temannya pergi berlibur bersama. Ed membunuh Hallett dan mencuri mobilnya. Kemudian ia pergi ke Colorado, menunggu berita tentang pembunuhan di televisi. Tapi setelah tidak mendengar apapun, Ed akhirnya menelepon polisi dan menceritakan perbuatannya. Awalnya, polisi tidak percaya bahwa Big Ed bisa menjadi pembunuh. Tapi Ed segera mulai menjelaskan secara sadar. Polisi sangat kaget setelah mendengar cerita yang mengerikan itu. Masih dalam pembicaraan di telepon, Ed ditanya mengapa dia berhenti membunuh dan menyerahkan diri. Ed berkata, itu tidak melayani tujuan fisik atau nyata atau emosional apapun. Itu hanya buang-buang waktu saja. Lalu Ed ditangkap dan kemudian dihukum atas 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Ed mencoba bunuh diri 2 kali dan bahkan meminta hukuman mati, tetapi akhirnya diberikan 7 hukuman seumur hidup sebagai gantinya. Ed dipenjara di fasilitas medis California bersama penjahat terkenal lainnya seperti Charles Manson dan Herbert Mullin. Ed yang kini berusia 72 tahun masih mendekam di penjara yang sama hingga saat ini. I am an American, and I killed Americans. I am a human being, and I killed human beings. And I did it in my society.